Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Yang saya banggakan rekan-rekan semua, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Rekan-rekan yang saya banggakan, untuk mata kuliah Ulumul Quran, materi kita yang akan kita pelajari hari ini adalah terkait tentang pengelompokan Ulumul Quran dan pengkodifikasian Ulumul Quran. Dari materi ini tentunya mahasiswa nanti dapat mengetahui sejarah Ulumul Quran itu berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Ulumul Quran itu merupakan kumpulan ilmu yang membahas tentang Al-Quran, maka rekan-rekan akan bisa atau diharapkan dalam pembelajaran ini akan bisa membedakan antara ulumul Quran yang satu dengan ulumul Quran yang lainnya. Baiklah kawan-kawan yang saya banggakan. Kita tahu bahwa ulumul Quran secara teoritik sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana bukti daripada teoritik itu telah diajarkan oleh Nabi adalah ketika kita lihat Nabi Muhammad mendapat wahyu, lantas kemudian setelah beliau mendapat wahyu, beliau ajarkan kepada para sahabat, kemudian para sahabat menghafalkannya, lantas kemudian menuliskannya. Dalam penulisan dan penghafalan, tentu di situ ada tata, aturan yang harus diikuti atau tata aturan yang ditentukan oleh Nabi dalam membaca Quran terutama dan menghafalkannya serta menuliskannya. Tata aturan ini yang dibuat oleh Nabi tentu hal tersebut menjadi awal daripada upaya ulumul Quran itu dilahirkan. Ya. Oleh karena itu kalau kita lihat, jadi ulumul Quran itu sudah ada sejak Rasulullah SAW dalam bentuk tadi, tata baca dan tata penulisan. Itu telah diajarkan oleh Nabi. Lantas kemudian berkembang lagi di zaman Sayyidina Abu Bakar. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, Al-Quran yang pada zaman Nabi itu hanya ditulis di pelepah kurma dan kemudian ditulis di kulit binatang, di bebatuan dan di kain, maka pada saat Sayyidina Abu Bakar, atas perintah Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana Umar bin Khattab pada saat itu melihat banyak sekali para hufat, para penghafal Quran yang meninggal di medan perang. Oleh karena itu, Sayyidina Umar pada saat itu ketakutan, nanti Al-Quran ini akan terancam keorisinalitasannya. Maka pada saat itu atas dasar upaya usulan beliau, Al-Quran kemudian dikodifikasikan. Nah ini tentu akan kemudian seolah-olah akan ditolak oleh Sayyidina Abu Bakar. Karena di zaman Rasul, Al-Quran itu tidak pernah dikodifikasikan dalam bentuk mushaf. Tetapi hanya ditulis di pelepah kurma, ditulis di kain, dan juga ditulis di bebatuan. Itu saja. Namun kemudian ketika Sayyidina Abu Bakar diminta untuk mengkodifikasi, Abu Bakar kemudian pada saat itu ragu juga karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Sayyidina Muhammad SAW pada masa Nabi Muhammad itu hidup. Nah pada saat itu karena memang desakannya sangat mendesak dan alasannya sangat logis, maka kemudian Abu Bakar atas permintaan Sayyidina Umar mengkodifikasi Al-Quran di masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Kodifikasi Al-Quran itu merupakan juga bagian daripada secara teoritik ilmu ulumul Quran sudah terbangun sejak itu. Karena apa? Di dalam pada saat mengkodifikasi Al-Quran menjadi sebuah mushaf, itu juga ada tata aturan menuliskan dan mengkomparasikan antara tulisan dengan hafalan Al-Quran yang dihafal oleh para penghafal pada saat itu. Ini
terus kemudian berkembang di zaman Sayyidina Utsman. Di zaman Sayyidina Utsman, beliau berupaya yang Al-Quran itu hanya satu mushaf di zaman Sayyidina Abu Bakar dan Umar, kemudian di zaman Sayyidina Utsman, beliau berupaya untuk menggandakan Al-Quran yang sudah dituliskan di zaman Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi 5 eksemplar, 5 mushaf. Nah, di mana pada saat itu pertimbangan Sayyidina Utsman adalah terkait tentang luasnya wilayah Islam yang tidak hanya di Arab Saudi saja, tetapi sudah berada di Mesir, sudah ada di Irak, bahkan di Baghdad. Ya, lantas kemudian agar Al-Quran di wilayah-wilayah ini tetap terkontrol sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi pada saat itu, ini kemudian Sayyidina Utsman mengkodifikasi Al-Quran dan menggandakannya menjadi 5 mushaf. Itu lantas kemudian disebarkan ke wilayah-wilayah Islam. Nah, di zaman Sayyidina Utsman ini ada teori tentang penulisan Rasmul Utsmani. Ya, di zaman Sayyidina Utsman muncul istilah Rasmul Utsmani. Di mana Rasmul Utsmani ini bentuk tulisan atau khotnya, ya bahasa khot itu bentuk bahasa Arab atau fontnya itu tertentu gitu. Dan bahkan di zaman Sayyidina Utsman itu yang tadinya Al-Quran tidak ada nama suratnya, tidak tersusun dari surat Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas. Pada zaman Sayyidina Utsman, penyusunan Al-Quran yang menjadi 5 mushaf itu diberi oleh Sayyidina Utsman di setiap suratnya nama. Jadi nama surat Al-Baqarah, Al-Fatihah itu ijtihadnya Sayyidina Utsman, yang tidak ada dilakukan di zaman Sayyidina Abu Bakar dan tidak ada dilakukan di zaman Sayyidina Muhammad SAW. Itu begitu. Nah, pada saat itu ya, upaya Sayyidina Utsman tidak hanya beralasan luasnya wilayah Islam pada saat itu, kemudian beliau mengkodifikasi Al-Quran, tetapi juga beliau beralasan kenapa beliau mengkodifikasi Al-Quran dan menggandakan Al-Quran sampai sebegitu banyaknya, yakni 5 mushaf. Salah satu alasannya tadi karena memang luasnya wilayah Islam. Yang kedua, itu karena pada saat itu muncul banyak ayat-ayat palsu. Dan juga banyak orang yang menghafalkan Quran malah justru tidak ada keragaman, tidak ada keberagaman antara penghafal satu dengan penghafal yang lainnya. Ini tentunya mengkhawatirkan untuk keoriginalan Al-Quran itu sendiri. Nah, daripada apa yang kemudian pengalaman yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Umar, itu kemudian Sayyidina Utsman melakukan upaya kodifikasi Al-Quran sampai kemudian 5 mushaf. Itu. Nah, dalam kaitan itu, upaya penulisan bentuk Rasmul Utsmani itu dilakukan pada 24 sampai 25 Hijrah. Jadi 25 tahun setelah setelah hijrahnya Nabi, kan begitu, ke Madinah. Nah, upaya pembentukan tulisan yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman ini disebut dengan Rasmul Utsmani. Pada gilirannya, Rasmul Utsmani ini menjadi salah satu ulumul Quran atau salah satu fan ilmu di dalam kajian Al-Quran yang kemudian menjadi bagian daripada ilmu yang tergolong atau masuk di dalam kategori ulumul Quran. Jadi ada ilmu Rasmul Quran. Nah, itu begitu. Nah, selanjutnya bentuk ilmu Rasmul Quran di zaman Sayyidina Utsman itu
beliau melakukan upaya yang tadinya Al-Quran itu tidak ada nama suratnya. Pada Sayyidina Utsman, Al-Quran itu sudah diberi nama surat. Kemudian di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Rasulullah, Al-Quran itu tidak ada titiknya. Sayyidina Utsman dengan Rasmul Utsmaniyah memberi titik. Jadi sebelum ada upaya yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman, Quran tidak bertitik. Sehingga antara ba, nun, dan juga tha dan ta itu sama. Ya, bengkok begitu, tidak ada titiknya. Nah, pada saat itu Al-Quran yang tidak ada titiknya, juga tidak ada harokatnya sebelum Sayyidina Utsman, itu bisa dibaca oleh para sahabat. Ini tentu mengagumkan. Ya, tidak ada titiknya. Nah, kalau ada titiknya, orang sekarang mungkin masih bisa membaca Quran karena memang mereka-mereka yang dari pesantren pun, ya, pesantren salaf, pesantren yang mempelajari baca kitab itu bisa mengetahui titik atau mengetahui harokatnya. Ini tidak ada titiknya. Nah, bagaimana cara membedakan antara tha dan nun dan ba dan ta? Itu tentu kerepotan. Tapi itulah kehebatan para sahabat pada saat itu atau tabi'in pada saat itu. Bisa mereka untuk kemudian membaca Al-Quran. Nah, di zaman sebelumnya tidak ada harokatnya Al-Quran itu. Di zaman Sayyidina Utsman pun sebetulnya tidak ada harokatnya. Harokat ini nanti ketika sudah ada muncul ilmu tajwid. Ya, yang nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, di zaman dulu, di zaman sebelum Sayyidina Utsman, itu tidak ada wakaf. Jadi upaya Sayyidina Utsman mengkodifikasi Al-Quran itu, beliau menuliskan Al-Quran dengan memberikan nama surat, memberikan titik pada huruf, kemudian memberikan tanda wakaf. Ini menarik. Padahal itu tidak dilakukan oleh masa-masa sebelumnya. Ini upaya Sayyidina Utsman. Nah, kenapa dilakukan itu? Karena tadi alasannya dua hal ya. Yang pertama, tambah luasnya wilayah Islam. Yang kedua, banyaknya keragaman bacaan di dalam membaca Al-Quran. Kemudian, terkait tentang perbedaan pendapat ya. Yang tadi dikatakan bahwa Rasmul Utsmani itu meletakkan titik. Jadi Sayyidina Utsman meletakkan titik. Nah, dalam kaitan ini ternyata ada yang berpendapat sebagaimana pendapat Abdullah bin Muhammad al-Mutolhak. Jadi adanya titik di dalam Quran itu menurut beliau itu dilakukan pada masa tabi'in. Yakni dilakukan oleh Aswad ad-Duali dan Yahya bin Ya'mar. Dua ulama ini, yakni Aswad ad-Duali dan kemudian Yahya bin Ya'mar, itu membuat titik di dalam Al-Quran. Kemudian menurut beliau juga, yakni Abdullah bin Muhammad al-Mutlaq, beliau mengatakan harokat dan tanwin itu diberikan pada saat zamannya tabi'in juga, yakni yang memberi Aswad ad-Duali juga, dan juga Nasr bin As al-Alait. Ya, Nasr bin As al-Alait itu yang memberi harokat, tanwin dan harokat. Ya, memberi harokat dan tanwin, yakni Aswad ad-Duali dan Nasr bin As al-Alait. Mereka berdua merupakan tabi'in. Nah, kemudian hamzah atau huruf hamzah dan tasdid itu juga diberikan atau diletakkan atau disematkan di dalam ayat Al-Quran oleh para tabi'in juga atau ulama tabi'in, yakni Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Beliau yang memberi tanda hamzah. Sejatinya hamzah itu kan seolah-olah alif begitu ya. Tapi kemudian di dalam
di dalam huruf hijaiyah, hamzah dan alif itu berbeda. Nah, yang memberi hamzah adalah Khalil bin Ahmad al-Farahidi, seorang tabi'in atau ulama daripada tabi'in. Selanjutnya, dalam perkembangannya, ada tanda tajwid, ada tanda wasol dan wakof. Nah, tadi disebutkan bahwa wakof itu diberikan oleh Sayyidina Utsman. Ada yang berpendapat, yakni Abdullah bin Muhammad mengatakan, Abdullah bin Muhammad al-Mutlaq mengatakan bahwa tanda tajwid ataupun juga wakof itu diberikan atau disematkan di dalam ayat Al-Quran oleh sekali lagi Aswad ad-Dawali, dan kemudian pada buku yang kemudian membahas tentang tajwid itu dikarang oleh Ubaid al-Qasim dan juga Umar bin Hafs ad-Duri. Jadi ilmu tajwid di masa tabi'in itu sudah muncul. Hal ini digawangi atau dimulai oleh seorang ulama daripada tabi'in yang kemudian beliau membuat satu susunan buku atau beliau menyusun sebuah buku disebut dengan Qiraatul Quran, ya, kitab Qiraatul Quran yang isinya adalah sebenarnya adalah tajwid. Itu yang mengarang adalah Ubaid al-Qasim dan juga Umar bin Hafs ad-Duri. Jadi ilmu tajwid itu lahir pada zaman tabi'in. Dan tajwid merupakan bagian daripada ulumul Quran. Nah, dalam kaitan ini kalau kita lihat upaya yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman ya dalam mengkodifikasi atau menggandakan Al-Quran menjadi 5 mushaf. Ini kita perlu ketahui. Jadi siapa saja yang kemudian pada saat itu menulis, kan itu. Tentunya dalam kaitan ini di sana ada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini juga termasuk orang yang menulis Al-Quran di zaman Rasulullah. Ya, di zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Utsman, beliaulah yang juga menulis Al-Quran kembali. Pun juga di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah dia juga menjadi sekretaris Nabi untuk menuliskan Al-Quran. Jadi kalau di zaman Rasul itu setidaknya ada 5 orang yang menjadi tim penulis Al-Quran. Yang mana salah satunya adalah Zaid bin Thabit. Kemudian Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, kemudian Abdurrahman bin Harith. 5 orang ini menjadi penulis Al-Quran di zaman Rasulullah. Kemudian di zaman Abu Bakar tercatat ada 12 penulis ya di zaman Abu Bakar. Lantas kemudian di zaman Sayyidina Utsman ada 4 penulis, termasuk di dalamnya adalah Zaid bin Thabit, kemudian Abdullah bin Zubair, ya 2 orang ini masih, kemudian Sa'id bin As, kemudian Abdurrahman bin Haris. Jadi 3 orang yang menjadi penulis di zaman Rasulullah, penulis Al-Quran di zaman Rasulullah dan di zaman Abu Bakar, itu menjadi penulis Al-Quran di zaman Sayyidina Utsman, yakni Zaid bin Thabit, kemudian Abdullah bin Zubair, dan selanjutnya Abdurrahman bin Haris. Untuk Sa'id bin As atau Sa'id bin As ini adalah orang baru. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari upaya teori yang telah ditetapkan oleh Rasul dalam kaitan menulis Al-Quran dan menghafalkan Quran. Dan kemudian di zaman Abu Bakar menuliskan dan menghafalkan Quran. Di zaman Sayyidina Utsman menghafalkan dan menuliskan Rasm Utsmani. Ya. Dalam kaitan ini, ilmu atau ulumul Quran secara garis besar, ulumul Quran itu terbagi menjadi 2 bagian atau 2 klasifikasi. Yang pertama adalah ulumul Quran yang idofi
Yang kedua adalah ulumul Quran al-mudawam. Ulumul Quran al-idofi adalah semua ilmu yang disandarkan kepada Al-Quran. Contohnya ada ilmu sains. Ilmu sains, ketika ilmu sains ini disandarkan kepada Al-Quran atau menggunakan Al-Quran sebagai sumber daripada lahirnya teori dalam sains, maka ilmu ini disebut dengan ilmu idofi dan dikategorikan sebagai ulumul Quran. Jadi ilmu-ilmu yang disandarkan kepada Al-Quran namanya ilmu Quran al-idofi. Nah, contohnya tadi sains kok kemudian dikaitkan dengan Al-Quran, maka menjadi ulumul Quran, ilmu sains itu. Kemudian ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran ketika dikaitkan dengan Quran, maka akan menjadi ulumul Quran. Ya. Kemudian apalagi? Ilmu bahasa atau sastra. Jika sastra itu dikaitkan dengan Al-Quran, maka kemudian sastra ini akan menjadi ulumul Quran juga. Nah, selanjutnya ada ilmu Quran yang berbentuk idofi, ada ilmu Quran yang mudawam. Ilmu Quran yang mudawam, kalau tadi ilmu Quran atau ulumul Quran yang idofi itu adalah ilmu-ilmu yang dikaitkan langsung dengan atau ilmu-ilmu yang disandarkan dengan Al-Quran. Kalau ilmu mudawam itu adalah ilmu yang sudah barang tentu mempelajari Al-Quran. Sebagaimana ilmu tajwid, ilmu tafsir, kemudian ilmu ilmu i'rab, ilmu nahwu, khoroib, dan lain sebagainya. Ini adalah ilmu atau ulumul Quran yang langsung mengkaji tentang Al-Quran itu sendiri. Atau dalam kata istilah lain, ulumul Quran yang semacam ini disebut dengan ulumul Quran al-mudawam. Selanjutnya, pengelompokan ulumul Quran. Ya, bahwa ilmu yang berhubungan dengan riwayat semata itu membahas tentang bacaan. Kemudian tempat turunnya ayat dan waktu turunnya ayat dan sebab turunnya ayat. Ini ilmu yang berhubungan dengan riwayat Al-Quran. Kemudian ilmu yang berhubungan dengan diroyah. Ilmu yang berkaitan dengan diroyah atau ilmu yang diperoleh dengan jalan kajian mendalam itu akan membahas tentang memahami lafadz yang gharib atau yang jarang dan memahami ayat-ayat ahkam atau ayat-ayat hukum. Ini dalam memahami hukum tentunya ketika seseorang menggunakan Al-Quran untuk menggali hukum Islam, berarti ilmu tersebut disebut dengan ilmu diroyah, bukan ilmu riwayah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan rekan-rekan. Jadi kesimpulannya bahwa dalam perjalanan ulumul Quran itu secara teoritik sudah ada sejak zaman Rasulullah, kemudian dikembangkan di zaman tabi'in, dan pada saat itu terjadi upaya atau dilakukan upaya pembukuan pertama kali yang pada saatnya disebut dengan ilmu qiraah atau ilmu tajwid pada saat zaman tabi'in. Lantas kemudian secara klasifikasi atau secara garis besar ulumul Quran itu terbagi menjadi dua macam, yakni idofi dan mudawam. Ya, yang idofi artinya ilmu-ilmu Al-Quran yang disandarkan atau ilmu-ilmu yang disandarkan kepada Al-Quran. Contohnya ilmu kedokteran, ilmu sastra, ilmu sains yang disandarkan kepada Al-Quran atau yang dikaitkan dengan Al-Quran, maka ilmu tersebut menjadi ulumul Quran, tetapi ulumul Quran yang bentuknya adalah idofi. Sementara ada ulumul Quran yang mudawam, yang mana tadi kita sebutkan dia adalah ilmu-ilmu yang langsung membahas tentang Al-Quran itu sendiri, seperti ilmu i'rab, ilmu nahwu, ilmu sorof, dan kemudian ilmu tafsir dan ilmu tajwid. Dan lain sebagainya, banyak sekali. Karena memang ulumul Quran kalau kita kemarin sudah pahami, ulumul Quran itu setidaknya ada 74 kalau nggak salah, 74 atau 72 ilmu yang terkait atau yang masuk di dalam ulumul Quran. Selanjutnya tadi ada ilmu riwayah, yakni ilmu-ilmu yang membahas tentang periwayatan Al-Quran. Dan kemudian ada ilmu diroyah, di mana ilmu Al-Quran atau ilmu-ilmu yang membahas tentang
Al-Quran itu dilihat daripada segi apa, gitu ya. Contohnya di situ ilmu diroya itu memahami ayat-ayat Al-Quran yang bentuknya adalah ahkam atau hukum. Ini namanya ilmu diroya. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan memberi wacana baru buat rekan-rekan semua. Bila ada pertanyaan dan apa yang perlu kita diskusikan, kita akan nanti diskusi di pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.